Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah mengalami kebahagiaan hidup, mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukannya saudara. Setiap kita pasti mendambakannya. Tidak ada orang yang tidak rindu kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kebahagiaan seperti apa yang dicari dan didambakan oleh orang tersebut? Hari ini setiap kita juga, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, setiap saudara pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang saudara cari? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dambakan di dalam kehidupan saudara? Saudara, begitu banyak manusia yang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari satu sumber, tetapi ternyata ketika mereka meraihnya, mereka tidak mengalami dan tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada orang yang kita berpikir seharusnya mereka bersukacita dan senang dalam hidup mereka, bahagia dalam hidup mereka, tapi ternyata tidak. Misalnya orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi kok matinya? Mati karena obat penenang saudara. Itu artinya mereka tidak tenang. Artinya juga apa saudara? Bahwa ternyata apa yang mereka cari, apa yang mereka dambakan selama ini, yang mereka pikir dari sana mereka bisa memperoleh kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Bayangkan saudara, sepanjang hidup diperjuangkan untuk meraih hal tersebut, dengan harapan hal itu bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tetapi setelah dia memperolehnya, setelah dia meraihnya, malah hidupnya tidak tenang. Dia perlu obat penenang dan akhirnya matinya pun karena obat penenang. Ada begitu banyak artis yang mengalami itu saudara. Padahal mereka berkelimpahan, padahal mereka berkecukupan, padahal mereka tenar, dikenal orang banyak, menjadi public figure. Tetapi akhirnya mereka butuh obat-obat penenang untuk menenangkan mereka karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Itu contoh nyata saudara, bahwa perkara dunia
tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tuhanlah yang mengerjakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini dari teks firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Daud menjelaskan tentang perjalanan kehidupannya dan bagaimana dia menjalaninya dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di mana di ayat 9 mulai, saudara, dia berkata, sebab itu. Artinya apa? Di ayat 1 sampai ayat 8 dia memberikan alasan yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dia telah menjelaskan hal-hal yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dan kemudian dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang dia alami, saudara, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Ini adalah sukacita yang lengkap, saudara, di mana hatinya bersukacita, jiwanya juga bersukacita, tubuhnya diam dengan tentram. Tubuh, jiwa, dan hatinya mengalami ketentraman yang penuh, mengalami sukacita yang penuh, saudara. Artinya seluruh hidupnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita sejati yang dia alami, yang memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dia menegaskan, saudara, bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dia alami. Dan ada nikmat senantiasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, itu yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Seluruh kehidupannya mengalami sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kemudian ada kenikmatan yang daripada Tuhan yang senantiasa dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia berkata di ayat yang ke-9 tadi, saudara, sebab itu. Artinya ada penyebab,
Ada alasan sehingga dia mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita dan kenikmatan senantiasa tersebut. Ada alasannya sehingga dia mengalami itu di dalam kehidupannya, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh, sehingga Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dan kenikmatan senantiasa yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menjalani hidupnya, saudara? Dia berkata, ayat yang keempat sampai ayat kelima, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, pada waktu itu dia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memilih untuk menyembah berhala. Ada orang-orang yang memilih untuk menyembah Allah lain. Tetapi dia berkata, dia sendiri, dia tegaskan bahwa dia menjadikan Tuhan bagian warisannya. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi pialanya. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang paling berharga bagi dia. Tuhanlah warisannya, Tuhanlah pialanya. Berbicara tentang piala, saudara, itu sesuatu yang berharga. Dan dia menjadikan Tuhan menjadi hal yang menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan yang paling penting di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi bagian yang paling berharga. Dia sebut sebagai warisan dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan, itu yang menjadi alasan pada akhirnya dia mengalami sukacita, saudara. Karena sukacita itu bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar sukacita dari perkara dunia, ketika mereka menemukan perkara dunia tersebut, ternyata sukacita tidak mereka temukan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang paling berarti, berharga dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita. Kalau orang dunia mencari kelimpahan untuk mendapatkan sukacita, sekalipun ketemu kelimpahan, mereka tidak akan mendapatkan sukacita sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi pemazmur ini menegaskan dia mengalami itu, saudara, karena dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, paling berarti di dalam kehidupannya. Dia sebut Tuhan sebagai warisannya. Dia sebut Tuhan sebagai pialanya untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga, berarti paling utama, lebih daripada semuanya. Dan Daud berkata dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun pada masa itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak mau pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi itu yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, yang dia lakukan, ayat yang ketujuh, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing dia. Karena dia berkata bahwa dia memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar ketika dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun kehidupannya. Saudara, kalau kita rindu mengalami sukacita sejati, maka kita butuh tuntunan Tuhan. Dan orang yang mengalami tuntunan Tuhan adalah orang yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara?
Apakah kita sedang hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita sedang hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan perkara dunia dan akhirnya melupakan Tuhan? Dan pada endingnya kita akan kecewa karena pada endingnya kehancuran yang akan terjadi. Tetapi biarlah saudara, saya dan saudara, kita hidup memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, dan Dia menuntun kita kepada sukacita yang sejati. Dia menuntun kita untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8, apa yang menjadi alasan sehingga Daud mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya? Ayat yang ke-8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia menegaskan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Artinya Tuhan siap sedia, Tuhan siaga, Tuhan hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan setia, saudara. Dan dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya fokusnya tertuju kepada Tuhan, harapannya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan, dia menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berkata dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, Tuhan membela dia. Saat ini, saudara, hal ketiga yang kita belajar bagaimana supaya kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita, biarlah setiap kita senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang pengalaman hidupnya, di mana dia berkata bahwa dia mengalami sukacita penuh, tubuh, jiwa, dan rohnya mengalami sukacita penuh, dan kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kenikmatan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi Tuhan mengerjakan sukacita penuh, sukacita berlimpah, sukacita yang senantiasa bisa dia nikmati dalam kehidupannya, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar ada alasan sehingga sukacita tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, di mana yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami campur tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan Daud. Saudara, hari ini sebagai aplikasinya, sebagai penerapannya, kalau kita rindu mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan, bukan sukacita seperti sukacita yang dikerjakan oleh dunia, tetapi sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita merindukan itu, saudara, di mana sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang di mana Tuhan kerjakan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya seluruh kehidupan kita Tuhan kerjakan, di mana dia kerjakan sukacita penuh di sana. Dan kemudian ada sukacita yang melimpah yang kita alami dan kita nikmati senantiasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalaminya seperti Daud mengalaminya, saudara? Yang pertama, tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Tetaplah jadikan Tuhan yang terutama, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan saudara. Dan tetaplah hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, tetaplah senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi hidup saudara hari ini, tetaplah Tuhan yang terutama. Tetaplah pandang kepada Tuhan, dan
tetaplah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita, sebentar lagi kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama. Namun sebelumnya saudara, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap memandang kepada Tuhan, di mana di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa,
Berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama
panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Oh
hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah,